Gimana sih perasaan kita kalau pas kita di posisi si babunya kayak gitu, ibarat kata seharian udah jalan-jalan, udah dorong-dorong udah dorong-dorong si pasien kayak gitu, tapi makan aja giliran berhenti mending dibuang daripada dikasihin sama dia. Gimana rasanya? Dengan rasa berat hati ya, kayak iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal apa ya, rasanya punya majikan pelit. Ya namanya orang kerja kan ya beda-beda, ada kalanya kadang dapat rezeki yang majikan bener, kadang dapat rezeki yang majikan pelit, majikan nggak pelit. Itu mah tergantung apa ya, rezekinya tiap orang beda-beda. Sebelum menonton video saya, kalau ada kesamaan cerita atau apa, jangan diambil di hati. Ini toh juga cuma cerita, kadang ya ada kesamaan ya wajar-wajar aja, namanya kita manusia hidup ya. Kadang ada kalanya itu ada kemiripan itu ya, wajar-wajar aja gitu ya. Ini soal apa ya, rasanya punya majikan pelit itu kayak gimana ya. Maksudnya itu majikan pelit itu kayak gini. Ini cerita TKW aja ya. Kebetulan TKW ini tuh berangkat ke sini aja ya yang gampang. Orang saya kerja di sini, kerja di Taiwan kayak gitu. Itu alhamdulillah dia nyampe itu dapat majikannya yang pelit gitu aja ya. Jadinya mau gimana ya, kalau dapat majikan pelit itu ya susah. Kadang mau makan juga susah, kadang makan kadang itu makan, ada kalanya makan nasi itu dijatah, itu ada, jangan salah, dijatah sehari cuma satu mangkok, cuma sekali kamu makan nasi juga ada loh majikan kayak gitu. Namanya orang mah macem-macem kayak gitu. Ada kalanya juga majikan itu masa bodoh, yang penting majikan udah ngasih gaji tiap bulan gitu aja. Mau kamu makan bener nggak makan itu urusan kamu, yang penting saya gaji. Ada yang berpikiran kayak gitu ya. Tapi namanya orang kan kadang gimana ya, mikirnya kita seorang pekerja ya, sebelum kita berangkat ke sini kan mikirnya namanya kita babu ya. Biasanya apa-apa semua diituin sama majikan kayak gitu. Tapi giliran, maksudnya itu semua kebutuhan makan apa dicukupin sama majikan gitu. Tapi giliran udah nyampe di sini eng kalau dapat majikan yang yang super duper pelit, nggak taunya makan aja dipelirit-pelirit, dijatah. Terus lauknya, ini cuma contoh ya, tiap hari itu makanya kubis aja, lama-lama muka juga jadi kayak kubis kayak gitu ya. Habis kayak gitu yang ada kita cuma di sini itu cuma disuruh kerja. Seumpama ini contoh ya, majikan nyuruh babunya itu pergi ke sawah, dia nggak nanya kamu udah sarapan apa belum, udah makan apa belum. Yang penting dia ngajak babunya pergi ke sawah, ya pergi ke sawah. Ntar pulang mau gimana masih ngurusin pasien kayak gitu. Jadinya itu kayak ibaratnya kerja double, terus makan nggak dijamin, yang ada ujung-ujungnya ya sakit
itu mah udah biasa kayak gitu dirasain. Tapi yang di pikiran babu mikirnya apa ya, di sini dia kerja karena orang nggak punya, gimana lagi kalau ntar mikirnya masih mending lah punya pekerjaan, punya apa gaji gitu mikirnya. Ada lagi ini ya majikan yang terlalu tega, apa ya, seumpama ngajak apa itu, ngajak si apa itu si orang tuanya gitu keluar kemana kayak gitu, kalau nggak mah kadang ngajak anaknya tapi ada babunya kayak gitu ya. Biasanya itu apa, di restoran apa di mana kayak gitu ya. Kadang itu mereka enak-enakan makan kayak gitu, yang babu cuma jaga anak apa pasien, ntar sambil nyuapin anak-anaknya, nyuapin yang dijaga kayak gitu. Tapi mereka itu nggak mikirin babunya itu, yang ngasuh orang tuanya itu apa ya, udah makan apa belum, nggak mikirin. Yang penting dilihatnya kerja itu kerjaan kamu, udah kerjaan kamu, nggak mikirin udah makan atau belum. Jadinya cuma suruh kerja dan kerja, makan mah urusan kamu, orang saya udah gaji kamu. Ada yang kayak gitu. Jadinya itu majikan enak-enakan makan di restoran, makan enak atau apa, pokoknya satu meja itu penuh dengan makanan kayak gitu ya. Terus si jaga atau enggak si babunya itu kan ngambil nyuapin buat, ini cuma contoh ya, buat yang dijaga kayak gitu. Otomatis udah selesai makan semua itu, nggak nawarin apa, ada sisa apa mending dibuang daripada dikasihin ama apa sih yang jaga, apa sih babu. Gimana sih perasaan kita kalau pas kita di posisi si babunya kayak gitu. Ibarat kata seharian udah jalan-jalan, udah dorong-dorong apa itu, udah dorong-dorong si pasien kayak gitu, tapi makan aja giliran berhenti mending dibuang daripada dikasihin sama dia. Gimana rasanya? Dengan rasa berat hati ya, kayak iya gimana ya, ada rasa pengen nangis lah kayak gitu ya ibaratnya ya. Untung aja si babu itu megang duit, jadinya dia pergi pergi ya, beli ala kadarnya, beli roti apa itu aja makannya sambil jalan. Bayangin aja jadinya mah gimana ya perasaannya itu ya, hancur lebur. Tapi gimana lagi ya, mikirnya ya nangis hati, nangis darah, nangis pokoknya nggak bisa diomong dengan kata-kata gimana gitu ya. Teriris-iris banget kayak gitu ya. Namanya orang ya beda-beda nasibnya kayak gitu. Ada kalanya juga apa si babunya itu kalau dia nggak beli makan, ibaratnya tiap hari nggak belanja sendiri, jadinya itu dia belinya itu sebulan sekali belanja buat butuhannya dia. Ada kalanya itu majikan juga masa bodoh, nggak mikirin kamu butuh makan apa nggak dipikirin. Yang penting kamu kerja, jaga saya tiap bulan gaji ya ada kayak gitu. Jadinya apa ya, si babu itu ya harus pinter-pinternya dia, biarpun dia keluarin duit sendiri, pakai gaji dia, motong gaji dia sendiri buat makan ya. Gimana lagi, masa kerja nggak makan terus dapat tenaga dari mana? Otomatis kalau sebagai babu sebagai ngerawat pasien itu biasanya kan ya kurang tidur, tengah malam bangun apa, terus kalau nggak ada asupan makanan, nggak ada asupan gizi, terus dapat dari mana? Yang ada mah sakit kayak gitu. Tapi kadang orang mengira kerja di luar itu semuanya enak, semuanya
semuanya itu kayaknya itu duit banyak kayak gitu ya. Jangan kelihatan dari enak enggaknya kayak gitu. Namanya orang kan beda-beda, tergantung orangnya eh, bisa menyikapinya kayak gimana. Kalau dibetain terus dianggap alah bodoh amat, ya betah nyampe habis kontrak. Tapi kalau dipikir sakit hati, yang ada mah sakit, yang ada mah sakit hati ya iya, sakit badannya iya. Soalnya apa beli sendiri, kalau nggak beli sendiri nggak makan, ibaratnya kan kayak gitu. Jadinya ya apa ya, jangan kelihat kalau semua TKW itu semua dicukupin sama majikan. Jangan salah, eh, nggak semua yang jadi TKW itu di hidup makan sehari-hari dicukupin sama majikan ya. Ada satu dua ya, ada yang semua dicukupin sama majikan, ada. Tapi ada juga yang kalau dapat majikan yang pelit, kalau nggak beli sendiri dianya nggak bakalan makan. Terus kerja kalau nggak punya tenaga, dapat dari mana kalau dianya nggak makan? Jadinya ya mau nggak mau ya iya, dia ngambil dari gajinya sendiri kayak gitu ya. Jadinya kalau orang mengira jadi pegawai gajinya gede, ya kalau orang mengira soalnya kan orang kalau ngeliat kan dilihatnya kan enak kayak gitu, tapi kan belum ngerasain rasanya kalau dapat majikan pelit kayak gimana, jadi TKW kayak gimana ya. Kalau belum ngerasain ya tinggal ngitungin tiap bulan gaji segini, ntar kalau setahun dapat segini, 2 tahun dapat segini. Kalau tinggal ngitung mah enak banget, bener enak banget kayak gitu ya. Udah cukup sekian video saya. Bisa diambil kesimpulan kalau kita dapat majikan yang pelit, seenggak-enggaknya apa ya, itu emang udah resiko. Soalnya apa, kita kan niat kerja di sini kan niatnya ya bisa merubah nasib kita yang tadinya hidup maaf ya, maksudnya hidup miskin, jadi ya sedang tadinya pengen beli sesuatu nggak bisa kebeli, jadi bisa kebeli kayak gitu. Tapi seenggak-enggaknya kalau kita dapat majikan yang pelit, seenggak-enggaknya kita juga harus jaga badan. Mentang-mentang dapat majikan yang pelit nggak dikasih makan apa, ntar kamunya nggak makan, yang ada mah kamu sakit sendiri. Nggak apa-apa kalau dapat majikan pelit, yang enggak-enggaknya kita ambil dari gaji kita buat makan kita tiap bulannya, biar kita juga nggak sakit-sakitan. Kalau kita sakit-sakitan gimana kita mau kerja? Apa ntar kalau kitanya sakit, kalau dapat majikan yang pelit, dia mau ibaratnya mau ngurus kita, nggak mungkin. Yang ada mah dia gampang, dia kan majikan. Kalau ngelihat babunya suka sakit gampang, dia tinggal ganti yang baru. Ntar yang sakit ibaratnya dia nggak mau memperkerjakan, jadinya yang rugi siapa sendiri. Ibaratnya kita bawahan udah sakit, tambah sakit malah tambah runyam kalau kayak gitu ya ibaratnya. Jadinya mah pinter-pinter jaga kesehatan sendiri kayak gitu ya. Kalau bukan kita sendiri yang jaga, siapa lagi? Yang penting mah kita sehat. Ntar kalau kerja juga kerja juga menyesuaikan badan juga enak. Nggak apa-apa dapat majikan pelit, kita beli makan sendiri. Yang penting mah badan sehat kayak gitu ya, daripada udah sakit nggak mau sayang sama duit. Intinya gini lah, kan kita ngelihat ya majikan udah pelit, kita jadi contoh kalau bisa ya jangan seperti dia kayak gitu ya. Kalau kita ikut-ikutan pelit, yang ada sama badan sendiri ibaratnya aja pelit gitu aja, yang rugi
badan yang tahu kan kita apa ya, sakit enggaknya, seenggak gimana kita jaga badan agar tetap sehat ya, kayak gimana jadinya ya. Enggak usah pikir dapat majikan pelit, enggak usah dipikir, yang penting niatnya kita kerja bener, udah moga ntar kalau udah pulang nggak pergi-pergi lagi kayak gitu. Udah gimana caranya biar nggak ngerasain rasanya ya kayak gitu lah, intinya kayak gitu. Udah cukup sekian itu video dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya.